Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan dan memberitakan firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan Nats Khotbah di Partangiangan Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 ini, terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Dan epistel pembacaannya dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Diikat dengan tema bersoraklah bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak disebut Marodopulok Matu Debata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, saya baca firman Tuhan ini, simak pembacaan berikut ini. Judul daripada perikop Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 21 ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, demikian Nats epistel untuk Partangiangan yang diperuntukkan pada Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020, didasarkan kepada Mazmur 66 ayat 1. Ini arti daripada Jubilate. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dalam bahasa Batak ditulis Marodopulok Tude Batama Ale Sadok Tanoon. Saudara, surat penggembalaan Paulus kepada jemaat di Efesus ini sangat penting pada saat itu dan pasti pada saat kita juga sekarang. Karena pada saat itu anggota jemaat hidup di suatu kota yang amat besar. Kota Efesus itu sangat ramai, penuh dengan tempat-tempat yang di mana orang bisa mendapatkan berbagai-bagai keinginan-keinginan, selera daging, hisap-hisap nihajol maun perdagingon, dan tempat-tempat keramaian, hiburan. Saudara, jemaat di Efesus itu diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam kebobrokan moral, mental, spiritual, diukur dari sudut iman Kristen tentunya. Berbagai-bagai nilai keagamaan yang begitu berbeda dan bertentangan dengan nilai-nilai pengajaran agama Kristen, pengajaran Yesus, pengajaran Paulus. Di Efesus begitu mudah ditemukan penyembahan kepada berhala-berhala, dewa-dewi, termasuk dewa-dewi kemakmuran. Juga ada di sana persundalan suci disebut. Berbagai-bagai permainan seksual ada di sana. Dan pola hidup yang tidak berkenaan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita.
Disinilah Paulus hendak mengingatkan, membekali, dan memperlengkapi anggota jemaat di Efesus itu, agar mereka sungguh-sungguh mau menjaga diri, menjaga kekudusan, menjaga pribadi, menjaga kekudusan keluarga masing-masing, agar mereka tidak menjadi batu sandungan kepada masyarakat sekitarnya, tetapi justru harus sebaliknya, agar orang Kristen di sana menjadi pembawa sinar, pembawa terang, harus mampu menggarami dan menyejukkan dalam kehidupan bersama orang lain di Efesus. Orang Kristen di Efesus itu harus mampu jadi panutan, menjadi teladan moral, tiruan perilaku kepada masyarakat di sekitarnya. Orang Kristen di Efesus harus memiliki kelebihan, nilai plus, nilai tambah, ikut tadi, adong hatadianna, perbedaan parasinganna, dalam hal moral, kepercayaan hidup sehari-hari dengan pengikut-pengikut agama yang lain di luar Kristen. Saudara, bagaimana agar orang Kristen di Efesus itu dan saat ini, agar orang Kristen kita sekarang bisa hidup seperti yang dikehendaki oleh Yesus Kristus lewat Paulus itu. Bisa menjadi pembawa sinar, pembawa terang, mampu menggarami dan menyejukkan, menjadi panutan atau teladan, tiruan dalam perilaku, dalam kepercayaan di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Bagaimana agar kita memiliki kelebihan, nilai plus, nilai tambah, agar kita yang seperti disebut bahasa Batak tadi berbeda, sangat-sangat asing dari orang-orang lain, asing dalam hal-hal yang positif dengan orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan mereka, dengan kita saat ini di zaman sekarang. Saudara, terus terang, ini yang menjadi pertanyaan, ini yang menjadi pergumulan. Bahkan justru kalau kita mau jujur mengakui dan menyaksikan, bisa saja terjadi kebalikannya, dan itu sering kita temukan di zaman now ini. Mudah-mudahan saya salah dalam hal mengamati keberadaan kita saat ini. Mudah-mudahan saya salah. Sering sekali terbalik, justru kita yang dipertanyakan. Mari kita, Bapak Ibu, menilai hidup kita masing-masing di tengah-tengah kehadiran kita, keberadaan kita sendiri, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan keberadaan kita. Baik kita di tengah-tengah pergaulan masyarakat sehari-hari, baik kita berada bekerja sebagai pengabdi, pekerja masyarakat di lembaga-lembaga tertentu, swasta, pemerintah, negeri, baik kita sebagai karyawan, pengusaha, kuli-kuli, dan sebagainya. Sudahkah kita menjadi berkat di sana? Ini yang menjadi pertanyaan. Sudahkah kita, yakni pengikut Kristus ini, orang Kristen ini, berperan menjadi terang, menjadi pembawa damai sejahtera, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bersama mayoritas itu? Bapak Ibu, agar kita mampu untuk semuanya itu, disinilah arti dan makna pentingnya pembekalan pengajaran Paulus kepada Efesus ini. Dan bagi kita sekarang, Paulus mau mengajar kita sekarang bahwa kita harus menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang. Tentu hidup sebagai anak-anak terang itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Nggak mudah. Nggak bisa hanya dalam ucapan, asal ngomong saja. Hidup di dalam terang itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ada usaha dan kerja keras yang maksimal. Dan kita harus memiliki mentalitas yang kuat, Sebab banyak tantangan untuk merealisasikannya, mewujudkannya. Harus punya mentalitas, harus kuat. Karena kita terus itu diblokir untuk melakukannya, ditantang. Banyak yang menantangnya. Apalagi menurut ayat 16 dari Paulus ini disebut di sana ayat 16. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ditulis. Karena hari-hari ini adalah jahat.
Tidak ada maksud Paulus dalam hal menyebut jahat ini untuk mengatakan bahwa ada hari yang baik, ada hari yang buruk, yang jahat. Sehingga kalau ada hari yang baik, ada hari yang buruk, kita perlu mencari horoskopnya, mencari alat untuk mendeteksi mana hari yang baik. Kalau menurut orang Batak itu disebut parhalaan, mencari mana yang hari yang baik untuk melakukan sesuatu hazatan. Ada, bisa dideteksi menurut keyakinan mereka. Tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Bukan, nggak seperti itu yang dimaksudkan Paulus. Bagi Paulus, saat waktu sekarang ini, karena disebut hari-hari ini jahat, adalah masa-masa di zaman akhir. Dalam bahasa Yunani dia pakai istilah eschatai hemerai. Eschatai hemerai. Di mana saat-saat eschatai hemerai ini iblis begitu gencarnya bekerja, begitu intensifnya berusaha untuk merusak manusia, menjerumuskan orang-orang percaya kepada Yesus itu untuk berbuat dosa, untuk melanggar, tidak peduli kepada kehendak Allah, tidak peduli kepada kehendak Allah. Ini usaha iblis begitu gencar di masa eschatai hemerai, masa-masa zaman akhir ini. Diprediksi oleh Paulus bahwa sudah dan akan banyak lagi orang-orang yang korban, yang menderita, kena cobaan di masa kesukaran, di masa darurat, di masa yang disebut oleh Paulus ini hari-hari jahat ini. Ini maksud daripada Paulus ayat 16, karena hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu. Namun meskipun untuk meraih, mendapatkan posisi sebagai anak-anak terang itu sangat sulit, riskan, apalagi di masa-masa hari ini adalah jahat, membutuhkan berbagai-bagai pengorbanan lagi. Tetapi ingat, bahwa buahnya, hasilnya akan mendorong dan membuat kita sukacita. Kita bisa berjubilate dan bahkan bersorak bagi Tuhan. Meskipun kita mengalami yang disebut oleh Paulus hari-hari yang jahat itu. Inilah topik Minggu Jubilate. Artinya, apalagi di saat-saat sekarang Bapak Ibu. Sekarang bagi kita. Karena hari-hari ini adalah jahat. Itu rumusan Paulus tadi itu sangat kena mengena dengan merebaknya COVID-19 sekarang ini. Ini menjadi perhatian kita sekarang. Di saat perebakan COVID-19 ini kita perlu menjadi anak-anak terang, menjadi berkat. Karena di hari-hari jahat sekarang, akibat coronavirus ini, banyak orang yang lunglai. Banyak orang yang mengalami tantangan hidup, yang kolaps dalam segala hal. Dalam segala hal, rohani, jasmani, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, kita harus menjadi anak-anak terang di tengah-tengah keadaan hari-hari yang jahat saat sekarang ini. Mau Bapak Ibu? Mari kita diminta di hari-hari yang jahat ini menjadi anak-anak terang, menjadi pembawa damai sejahtera. Jangan pembuat kacau, jangan menambah-nambahi kekacauan dengan berbagai-bagai cara, termasuk dengan postingan-postingan sosial media itu dan sebagainya. Usahakan pembawa damai sejahtera kita di hari-hari yang jahat ini. Khusus dalam ayat 15-21 khotbah kita ada 5 yang harus kita upayakan, kita laksanakan, kita konkretkan dalam hidup kita ini agar kita menjadi anak-anak terang. Mari kita lihat satu persatu, ikuti terus khotbah ini Bapak Ibu sampai selesai, agar Bapak Ibu mendapatkan sentuhan rohani yang maksimal. Pertama, ayat 15 kita diminta menjaga diri, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan menjadi orang bebal. Apa itu orang bebal? Orang bebal adalah orang yang tidak berakal, orang yang tidak berbudi luhur, orang bodoh. Bodoh dalam arti rohani. Bodoh dalam arti rohani. Sebaliknya dikatakan oleh Paulus kita harus menjadi orang arif. Dalam bahasa Yunani dipakai Sophia, Sophos, yakni orang yang pada saat berjalan dia hati-hati melihat jalan itu.
Dia memperhatikan jalan yang sedang dilaluinya, tidak asal jalan. Tidak asal jalan. Ada jalan ke kiri, dia ke kiri, ada jalan ke kanan, padahal dia mau terus. Dia melihat dengan seksama tanda-tanda rambu-rambu jalan lalu lintas itu. Gak asal jalan, apalagi gak asal nabrak sana, nabrak sini, terobos sana, terobos sini. Tidak. Dia hati-hati. Orang berhikmat itu, sofos itu Bapak Ibu, mengikuti rambu-rambu, tanda-tanda, simbol-simbol yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah menentukan rambu-rambu, jalan yang harus ditempuhnya. Ada aturannya Tuhan, ada kehendaknya Tuhan, ada keinginan Tuhan yang harus kita jalani, lalui. Jadi seorang yang berhikmat itu tidak akan mau membenturkan dirinya, keinginannya, kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Dia akan selalu berjalan bersama-sama, seiring, paralel dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Itu orang yang sofos, yang berhikmat menurut Paulus di sini. Dan kita dipanggil untuk itu. Kita diminta, kita didorong oleh Paulus. Saudara, agar kita menjadi anak-anak terang di hadapan Allah, mari kita patuhi rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh Allah. Janganlah kita seperti orang bebal tadi, tetapi jadilah kita sebagai orang arif, orang bijak, orang yang sofos. Kedua, ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, ada banyak faham falsafah hidup manusia yang menyangkut tentang waktu. Bagi orang primitif dahulu kala misalnya, waktu itu dipandang sebagai suatu circle. Tidak ada pangkalnya dan tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Balik lagi ke atas, balik lagi ke bawah, mulak-ulak. Gak pernah habis waktu, selalu saja ada waktu. Kalau tidak sekarang, bisa besok, bisa minggu, bulan depan, tahun depan, dan sebagainya. Dengan pandangan ini, waktu akan habis begitu saja, meski nggak dimanfaatkan. Bukan seperti ini pandangan kita. Pandangan yang kedua juga tentang waktu ada, sebagian orang memahami seperti ombak. Ombak yang susul menyusul. Kadang timbul, kadang nampak, kadang tenggelam. Pandangan tentang waktu yang berjalan seperti ini membuat orang berpikiran bahwa waktu itu berjalan tanpa ada yang mengendalikan. Sesuka hatinya, datang dan pergi. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini menurut pemahaman sebagian orang tergantung kepada nasib, alam, kondisi, situasi. Atau mungkin juga karena faktor-faktor lain seperti faktor-faktor horoskop bintang lah. Ada bintang Aquarius, Capricornus, Leo, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, pandangan yang ketiga, pandangan kita sendiri menurut iman Kristen bagaimana? Waktu itu ada awalnya, ada permulaannya, ada startnya. Yakni mulai dari masa penciptaan oleh Tuhan Allah. Hingga terus berjalan menuju masa depan, menuju akhir. Akhirnya di sana adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Waktu itu akan habis. Menurut titik-titik ini. Menuju akhir masa depan. Dan waktu itu tidak akan pernah kembali lagi ke kita. Kalau sudah lewat, gak kembali lagi. Time flight. Waktu itu terbang. Time lost. Cannot be called again. Gak bisa dipanggil lagi balik. Makanya Paulus mendorong kita sekarang saat ini Bapak Ibu menjadi anak-anak terang. Apalagi sebagai orang yang berhikmat dan bukan orang bebal. Pakailah waktu yang ada. Waktu itu hanya datang sekali dan sesudah dia datang gak akan muncul lagi di dalam diri kita. Jika datang, maka ini sesuatu berkat bagi kita. Berkat, ambillah, pergunakanlah. Jangan sampai dia berlalu dari kita. Istilah Yunani yang dipakai oleh Paulus di sini menggambarkannya adalah kairos. Kairos.
yakni kesempatan yang pernah dan hanya terjadi satu kali saja. Satu kali saja dalam hidup kita. Dan tidak mungkin datang lagi kali yang kedua yang seperti itu. Kairos inilah anugerah yang termahal dari Tuhan dalam hidup kita. Yang semuanya kita harus merebutnya sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan dia berlalu. Pakailah Kairos ini selama masih ada padamu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan sampai berlalu Kairos ini kamu belum melayani Tuhan. Kalau sudah sempat berlalu dan kemudian kamu berkeinginan untuk melayani Tuhan, gak akan datang lagi. Gak akan bisa lagi. Udah habis. Dan buat Naposo, lagi waktu belajar, belajarlah. Jangan main-main. Jangan tidur-tiduran. Jangan lalap pacaran. Tetapi jika waktunya masih pacaran, pacaranlah dengan baik. Pacaranlah dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Jangan sesudah kawin. Pacaran lagi. Main mata lagi. Bahkan main perempuan lagi. Jangan Bapak Ibu, itu merusak keluargamu. Makanya Paulus mengatakan di sini, pergunakanlah waktu yang ada. Enak benar, lagu hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu, Saudara tahu lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin Bapak Ibu, nyanyikan itu. Makanya Paulus mendorong kita, para anak-anak Tuhan ini, harus menggunakan waktu yang ada. Dan pergunakanlah waktu yang ada, kata Paulus. Ketiga ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata mabuk dalam bahasa aslinya dipakai dalam bahasa Yunani metisko. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Banyak yang membuat orang mabuk, Bapak Ibu. Di sini Paulus menyebut bahwa mabuk itu terjadi karena minum anggur. Minum anggur, karena di Efesus itu anggur itu akan menjadi pembuat selera berapi-api. Pembuat selera, keinginan berapi-api anggur itu di Efesus. Banyak orang yang rusak gara-gara anggur di Efesus. Intinya sebenarnya adalah karena kita tidak mampu menguasai diri, menguasai mulut, menguasai selera makan, selera daging, sehingga semuanya itu, baik anggur ataupun minuman-minuman yang lain yang bisa memabukkan, semuanya itu merusak moralitas kita, khususnya merusak kekudusan hidup kita. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya dan tidak menjaga kekudusan dirinya tentu saja tidak mungkin akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kemabukan akan merusak diri kita sebagai bait Allah. Diri kita sebagai bait Allah. Sebagaimana ucapan dari Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, inilah tugas kita sekarang, saat ini. Agar kita dapat hidup sebagai anak-anak terang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mari kita jaga hidup kita. Jangan pernah kita merusak diri kita sebagai bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ya, tentu ada banyak hal yang membuat kita mabuk.
dalam hidup kita ini. Tidak hanya karena makanan atau minuman atau alkohol, anggur, minuman keras, dan yang sejenis itu membuat kita mabuk. Juga kita bisa mabuk dalam arti tidak bisa menahan diri, menguasai selera, menguasai kata-kata yang keluar dari mulut, menguasai mata kita memandang melihat yang lain, menguasai kuping. Tidak bisa menguasai kuping, karena kuping ini bisa membuat kita emosi. Kalau kita dengar sesuatu dari orang lain yang tidak enak di dalam hati dan dalam perasaan kita, ada banyak yang dapat mencemarkan kekudusan kita. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu, kuasailah semua diri kita supaya kita tidak mabuk. Tidak mabuk, izinkan Roh Kudus menguasai diri kita sepenuhnya. Dikuasai Roh Kudus berarti memelihara iman, memelihara moralitas, menjauhkan segala unsur-unsur praktek-praktek, kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak kekudusan kita. Amin Bapak Ibu, amin. Keempat, ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ada hubungannya juga dengan ayat 18 yang nomor 3 barusan. Di sini Paulus menganjurkan kita berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Berkata-kata, bahasa itu merupakan alat komunikasi. Bahasa yang baik akan menjadikan hubungan dengan sesama kita menjadi baik, penuh sukacita, saling harga-menghargai satu dengan yang lain. Dalam hubungan dengan sesama saudara, teman, siapapun mereka, Paulus mendorong kita menggunakan ucapan-ucapan yang baik. Seperti yang nomor 3 tadi, menggunakan bahasa kita, ucapan-ucapan kita yang terkontrol, yang dikuasai, yang baik. Kalimat-kalimat yang mengandung hal-hal rohani yang didorong oleh kuasa Roh Kudus, sehingga bahasa kita itu sepertinya mengandung mazmur, bahkan mengandung suara nyanyian enak didengar orang. Bahasa komunikasi itu diinginkan oleh orang, ingin orang mendengarnya, sukacita orang mendengarnya. Artinya bahasa dan komunikasi kita, Bapak Ibu, kepada orang lain itu janganlah asal ngomong saja, asal keluar saja, tetapi haruslah membuat pendengar, teman, saudara kita merasa damai sejahtera, merasa sukacita, merasa seperti terhibur dia di dalam berkomunikasi dengan kita. Senang hatinya, senang rasanya kita mendengarkan komunikasi dengan kita. Supaya dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan kita jalin silaturahmi kita, pertemanan kita, persaudaraan kita, sesama anak-anak Tuhan, sesama orang-orang percaya, dengan siapapun dan dengan apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu. Dan kalau disebutkan di sini dengan ucapan syukur, dengan nyanyian, itu artinya bahwa diri saya menjadi sukacita bagi orang lain. Diri orang juga akan menjadi sukacita bagi saya. Inilah nyanyian kita kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Perilaku kita, perbuatan kita sehari-hari, pergaulan pertemanan kita, ini menjadi nyanyian syukur kepada Tuhan yang indah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Agar supaya memang dari ayat 19 inilah sesuai dengan topik kita, memuliakan Tuhan. Agar supaya kita bersorak bagi Tuhan. Lewat bahasa kita bersorak, memuji, memuliakan Tuhan. Yang kelima, terakhir, ayat 20 dan 21. Paulus menganjurkan dan mendorong kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan maulah kita rendah hati. Mengucap syukur adalah bagian daripada pengajaran Alkitab yang sangat penting, urgen sejak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Khusus dalam Perjanjian Baru, dorongan dan suruhan untuk mengucap syukur itu sering kita temukan. Dalam Lukas pasal 17 ayat 11-19 misalnya, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, lepra,
Seorang dari antara yang disembuhkan itu datang lagi balik kepada Yesus dan mengucap syukur atas kesembuhannya. Dan Yesus balik bertanya, di mana yang 9 lagi? Itu artinya apa? Yesus juga menghendaki agar orang yang diberkati, orang yang disembuhkan itu juga mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Paulus menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas Bapak Ibu bahwa memang Allah menghendaki kita untuk bersyukur. Itu saja dalam nats kita sekarang. Mengucap syukur adalah bagian daripada hidup kita sebagai anak-anak terang menurut Paulus. Dalam bahasa Inggris, for all things. Dalam bahasa Batak, siala saluhutna. Dalam bahasa aslinya, panton. Jadi mengucap syukur itu dalam segala hal, untuk segala hal, untuk segala sesuatu tanpa kecuali manoktong mahita atau muliate. Artinya Bapak Ibu tidak mengenal waktu saat kondisi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita syukuri kepada Tuhan? Tentu banyak. Selain kesehatan pemeliharaan Tuhan, keberhasilan kita meraih berbagai-bagai kebutuhan hidup sehari-hari juga oleh anak-anak kita yang baik-baik semuanya, kita masih rukun, damai. Banyak yang kita syukuri. Banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Tetapi lebih daripada itu semuanya, kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Makanya kita harus berjubilate karena kita mendapat keselamatan daripada Tuhan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saudara, mengucap syukur tidak hanya sekedar memberi uang, memberi persembahan kepada gereja. Paulus mencatat dalam Rom pasal 12 ayat 1 bahwa mengucap syukur itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saudara, itulah mengucap syukur. Mempersembahkan tubuh. Apa yang dimaksud dengan tubuh di sini? Bahasa Yunani disebut soma, segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita, profesi kita, keahlian kita, kekayaan kita secara jasmani dan rohani, materi dan non-materi. Itu semua menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita terima daripada Tuhan, semuanya itu menjadi pujian, kemuliaan, kebesaran, kehormatan bagi Tuhan. Itulah mengucap syukur Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara, kita sudah mendapatkan 5 suruhan daripada Paulus. Saudara, dengan mengupayakan kelima-lima tadi, apa itu yang kelima-lima? Pertama tadi, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Kedua, pergunakanlah segala waktu yang ada. Ketiga, menjaga diri tidak mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kita penuh dengan roh. Keempat, agar supaya berkata-katalah kamu seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Dan yang kelima, mengucap syukur senantiasa bagi kita di Minggu Jubilate ini. Saudara, kita akan menjadi anak-anak terang dan akan mau mendengarkan dan melakukan seruan daripada minggu ini. Bersoraklah bagi Tuhan lewat kehidupan kita, lewat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bersorak sebagai orang-orang yang sudah dijadikan Tuhan anak-anak terang untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, turbuk epistel dari si Jahaon dari Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 itu dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36. Daud dan bangsa Israel pada waktu itu sangat-sangat bersyukur, bersuka cita karena tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Tuhan sudah mereka letakkan di tengah-tengah kemah perhimpunan mereka. Dan kemudian upacara ibadah pun terlaksana dengan besar-besaran. Dan saat itu Daud menyerukan kepada orang Israel supaya semuanya bersuka cita. Dan bukan hanya orang Israel saja yang diminta bersuka cita. Baik langit, bumi,
gemuruh laut, bangsa-bangsa, pohon-pohon, hutan-hutan, dan sebagainya, semuanya. Biarlah bersyukur kepada Tuhan. Dan selain itu juga Daud mengajak orang Israel dan kita juga saat ini untuk berdoa. Secara khusus doanya isinya adalah, selamatkanlah kami ya Allah ya Tuhan, penyelamat kami, dan kumpulkanlah, lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Nah, inilah doa yang dipanjatkan oleh Daud dan juga kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita juga ikut berjubilate, mensyukuri keadaan-keadaan bagaimanapun yang sedang kita alami saat ini. Baik yang menyenangkan dan terlebih yang masih sedang mencekam kehidupan kita akibat merebaknya pandemik coronavirus disease. Khususnya, mari kita berdoa seperti doa daripada Daud itu. Selamatkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan lepaskanlah kami daripada serangan-serangan pandemi coronavirus disease ini dan dari berbagai-bagai ancaman malapetaka lainnya. Bapak Ibu, inilah yang menjadi doa kita pada saat ini. Dan kiranya Tuhan mendengar doa-doa kita ini dan meluputkan kita dari berbagai-bagai ancaman malapetaka di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang moral, spiritual akibat keadaan yang terjadi sekarang. Pasti Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Amin Bapak Ibu, amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah pertangyangan di Minggu Jubilate 3 Mei 2020 ini. Dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21 ini, agar semakin banyak orang yang mau mengikuti seruan Minggu Jubilate, bersoraklah bagi Tuhan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pertangyangan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih. Saya sudah merekam video khotbah pertangyangan. Berkatilah khotbah ini Tuhan. Berkati jemaat yang akan menikmatinya. Berkati saya untuk mempersiapkan khotbah berikutnya. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.